Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Fadli Digital. Melanjutkan materi kita di mini course Best Practice Jualan Pakai Skalef. Kali ini saya ingin membahas cara setup LMS ya, atau produk digital. Produk digital teman-teman di Skalef yang berupa Learn Management System. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, bahwa Skalef baru aja merilis belum lama ya, saat video ini dibuat seminggu yang lalu kayaknya ya, sekitar seminggu yang lalu. Ini kan saya record tanggal 21 ya, Februari 2025. Kalau nggak salah ya, tepat 14 Februari apa ya, fitur LMS rilis. Menariknya, dari awal rilis sampai sekarang itu udah cukup banyak sih ya, udah cukup banyak yang diupdate teman-teman terkait LMS di Skalef ini. Yang paling saya rasakan, apalagi sehari apa 2 hari yang lalu ya, itu yang terakhir itu fitur ini ya, agreement ini di mana saya baca threadnya dari Mas Army, itu kata beliau ini tuh untuk bukan mengakali ya, untuk memenuhi kebutuhan teman-teman bukan learner ya, teman-teman pengajar lah ya, mentor atau yang punya kelas, itu melakukan seperti apa ya, meminta bukan integritas, apa namanya, meminta pernyataan dari si member lah, bahwa ya tergantung ya. Kalau saya sendiri buat agreementnya teman-teman, ini saya sampaikan aja. Ini tuh saya mintanya ChatGPT, tolong bikin agreement dong. Kebetulan sekali pada fitur agreement nih, bikinnya saya seperti yang biasa kamu ketahui gitu kan. Cuma ya saya lihat lumayan oke sih. Nah, ini mungkin perlu saya update ya di sisi yang sesuai banget dengan kebutuhan saya lah gitu ya teman-teman. Itu satu, fitur agreement ini, dimana kalau tidak dilakukan agree ya atas agreement ini tentu tombolnya bukan agree aja ya, agree lagi ya. Kalau nggak salah di awal itu nyuruh agree dulu baru bisa melihat modulnya. Artinya si member tuh setuju dengan peraturan yang diberikan oleh si pengajarnya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ya, mengingat fitur LMS di Skalef ini memang masih baru banget rilis ya. Saya termasuk orang yang paling awal lah bisa dibilang ya, menggunakan fitur LMS, karena memang saya sendiri termasuk yang cukup kenceng tanda kutip ya, meminta atau request fitur LMS agar segera dirilis, dan di luar ekspektasi saya sih sebenarnya teman-teman. Ternyata Skalef bisa membuat fitur LMS sesederhana ini dan sebenarnya sebagus ini ya fiturnya yang dibutuhkan lah. Nah, ini juga mungkin ya teman-teman, privilege dimana kita menggunakan platform yang platformnya itu sendiri, which is Skalef ini sendiri juga digunakan oleh pemiliknya, owner maupun PM-nya, ownernya Mas Army dan PM-nya atau product manajernya Agan Khalid, di mana jauh sebelum saya lah ya, bukan kita ya, saya memiliki e-course, jualan e-course lah gitu ya, itu mereka udah duluan teman-teman. Mereka mungkin udah cobain WordPress dengan segala plugin dan tools yang dibutuhkan ya, mencoba tools atau web sistem yang lain gitu ya teman-teman. Saya juga banyak membeli e-course dari dua orang ini ya, Mas Army dan Algan Khalid. Terutama saya menemukan kedua ini bersatu gitu ya, di kelas konversi, karena saya member kelas konversi. Nah, itulah privilege teman-teman, kita memiliki menggunakan Skalef, di mana ownernya sendiri adalah praktisi atau pengguna si fitur LMS tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke bagaimana sih men-setup produk atau e-course ke dalam LMS-nya Skalef. Perlu teman-teman ketahui ya, saat kita membuat produk baru tuh, nih ya, produk baru. Di sini anggap testing LMS ya, testing LMS.
Saya tidak membuat deskripsi ya. Saya yakin ini keluar nih juga baru keluar sih. Saya lihat ya teman-teman, apa nih deskripsi produk. Ini berarti kebutuhan untuk produk page nggak sih? Berarti sebentar lagi fitur storefront itu akan rilis kayaknya teman-teman. Itu tanda-tandanya ya menurut saya. Setelah nama produk, saya biasanya tentukan jenis produk ini apa. Nah, mengingat ini kita lagi bahas LMS, berarti ya udah pilih LMS. Nah, sebelum kayaknya 2 minggu yang lalu lah, itu jenis produk itu cuma dua, digital atau fisikal. Itu aja teman-teman. Malah sebelumnya pakai bahasa Indonesia ya, produk fisik sama produk digital. Saya tahu dari Mas Army apa Agan Khalid ya, bahwa ke depan itu Skalef semuanya itu berbahasa Inggris ya, menu-menunya. Ini ada hubungannya dengan Skalef ini akan bisa digunakan oleh teman-teman di luar negeri atau gimana gitu ya. Yang jelas dulu sebelum adanya LMS itu hanya dua jenis aja, yaitu digital dan fisik atau fisikal. Nah, sekarang ada tambahan yaitu learning management system. Mengingat ini kita bikin produk yang punya akses ke LMS atau punya akses punya akses video materi, berarti udah jelas kita milihnya LMS atau learning management system. Klik. Nah, seperti infonya teman-teman, you can access the LMS Studio after saving the product. Nah, ini kan savingnya belum hidup ya, karena ada yang belum kita set up, yaitu harganya. Nah, anggaplah harga si LMS ini itu 149 ya. Nah, simpan dulu agar si tombol LMS di sini atau Learning Management System ini aktif. Jadi simpan dulu, masuk ke produk. Nah, yang lain-lain kita nggak fokus dulu ya teman-teman. Yang follow up text, lalu integrasi ke email marketing yang teman-teman gunakan, apakah marketing atau BirdSend gitu ya. Tapi kita fokus ke fitur LMS-nya. Nah, tombol Open LMS Studio baru aktif setelah kita save tadi. Nah, baru nih klik Open LMS Studio. Nah, di sini kita setup LMS-nya teman-teman. Nah, kalau yang udah jadi kayak apa sih? Di sisi setup-nya ya teman-teman. Nah, itu kayak gini. Mana ya? Nah, ini. Nah, kayak gini teman-teman. Ini yang udah jadi nih. Jadi section ada section agreement-nya. Agreement-nya juga ini bisa dua teman-teman. Peraturan umum mungkin kalau yang pertama gitu ya. Umum. Anggaplah mau bikin peraturan khusus gitu ya. Peraturan khusus. Tipe tentu teks ya. Nah, yes, simpan, munculin. Nah, ini hanya contoh. Nah, disimpan. Mungkin gak saya simpan dulu ya, biar kelihatan nih di sisi user atau member. Dari sisi teman-teman lah, itu tampilannya kayak apa sih? Gitu ya. Nah, jadi hilang ya modul yang banyak tadi seabrek di sini ya. Karena saya nambahin, berarti udah ke save ya, otomatis ke save. Saya refresh. Nah, belum kebuka modulnya. Padahal modulnya banyak tadi nih. Banyak ya, teman-teman. Banyak modul-modulnya. Tapi karena adanya fitur agreement tadi, ini mana? Ini saya menambahkan. Padahal kan yang peraturan umum tadi udah saya baca ya. Checklist nih. Nah, artinya perlu di checklist juga peraturan khusus ini. Berarti saya tambahin ya. Ini contoh, silakan klik. Berarti klik apa tuh? Klik I agree. I agree. Untuk menonton video materi. Mengakses lah ya, menonton video materi, mengakses modul atau video materi. Gini aja lah ya. Nah, saya save dulu. Nah, di sini saya refresh. Nah, udah ya. Jadi ada nih instruksinya ya. Lagi-lagi kurang sempurna. Sorry. Saya boldkan aja biar jelas. Oke, gokil teman-teman. Speednya Skalef memang gokil ya. Saya kira itu Mayer udah paling oke. Ternyata Skalef lebih wus-wus lagi ya, sat-sat lah. Nah, ini ya. Jadi jelas nih instruksinya ya. Klik I agree dulu. Yes. Nah,
baru kebuka modul-modulnya. Kayak gitu ya. Seru ya. Ini sih keren menurut saya teman-teman. Saya sih nggak kepikiran ya. Tapi ternyata Mas Army dan Agan Khalid tuh kepikirannya. Ya, kita tinggal ngikut aja ya teman-teman dari orang yang udah duluan dari saya. Bukan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih duluan juga nih dari saya lah ya. Baru bisa ngakses yang lain. Anyway, itu untuk apa namanya section yang berupa tipenya agreement ya. Ini juga teman-teman agreement ini baru ya, baru rilis kemarin kayaknya ya. Saya baca threadnya Mas Army itu. Oke, ini kita kembali lagi dengan saat teman-teman membuat modul baru ya. Modul atau di awal kalau ini sih tergantung preferensi masing-masing lah ya teman-teman. Apakah teman-teman mau menggunakan agreement ini atau ya nggak usah gitu. Biar cepat aja si member atau customer kita tuh mengakses video materinya. Kalau saya sendiri ya kebetulan ini fitur yang diadakan atau dimunculkan di Scarlett, why not? Saya coba gitu teman-teman. Dan oke sih sebenarnya saya tinggal perbaiki kata-katanya aja nih. Walaupun ini sebenarnya udah memenuhi kebutuhan agreement saya lah gitu teman-teman. Gitu ya. Nah di sini teman-teman pertama ya, kalau saya nih anggaplah ngikut yang ini ya, ngikut mini course best practice ini berarti nggak harus agreement ya, peraturan mungkin ya. Peraturan ini bikin babnya ya. Ini kan section atau bab, di bawah bab nanti ada modul-modulnya kan ya, atau subbab. Jadi ini bab ya, bab tapi bab agreement, tipenya agreement. Nah ini save, hidupin. Nah agreementnya mau bikin berapa nih? Peraturan 1 umum lah ya, ngikutin yang ini deh, umum, bentuknya teks, save, ini peraturan umum. Oke. Lanjut peraturan khusus lah ya. Khusus teks, betul. Saya aktifkan. Save juga ini. Nah sebenarnya ini di itu sih ya. Kayaknya perlu saya request deh, dimana kalau bisa nih kita sebagai pemilik website atau pemilik LMS atau administratornya ya bisa melihat preview dari LMS ini sih harusnya ya. Nanti mungkin semoga saya ingat ya. Saya request untuk agar administrator bisa melihat preview dari LMS yang dibuatnya. Karena kalau pengen lihatnya artinya kan si user ini, which is ini Fadli Digital ini akun testing saya teman-teman, harus membeli produk yang ada akses ke LMS-nya kan ya. Gitu kan ya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini. Ya kan? Harus beli dulu baru bisa melihat. Atau di sini kan kebutuhan kita nih. Saya langsung keinget tadi tuh, mau preview berarti beli dulu nih si produk ini gitu ya, teman-teman. Nah, itu mungkin perlu saya sampaikan ke Bro Aka ya sebagai PM-nya Scarlett. Karena kalau nggak begitu nggak bisa preview dong. Iya kan ya? Tapi yang jelas tampilannya seperti inilah kurang lebih ya teman-teman. Ini saya tunjukkan bagaimana teman-teman membuat modulnya aja. Nah ini bagian agreement. Nah kalau teman-teman bikin bab baru, jatuhnya di Scarlett namanya section ya. Bab baru artinya nih bab agreement kan udah selesai tadi nih. Next mau ke materinya nih. Next. Nah ini nih baru teman-teman masuk ke bab pertama dari e-course-nya mungkin ya teman-teman. Nah, contoh di sini mungkin saya ingin bikin e-course testing LMS, berarti apa ya? Bab 1 deh, bab 1 aja. Biar nggak pusing ya. Nah, bab 1 kenapa ada ini ya? Tentu bentuknya video ya. Bab 1 apa ya? Cara ya testing aja ya, cara membuat akun lah gitu ya. Di Scarlett barangkali. Nah bentuknya tentu video karena contoh ini aja saya anggap saya sebagai contoh saya ambil video ini ya teman-teman. Oke, bismillah. Assalamualaikum.
Oke, saya ambil, taruh sini. Nah ini nih, ini saya udah tanyain ke kantin Skalef tadi nih. Berarti ini harus bikin ini dong. Coba ya kalau teks dulu, habis itu ubah ke video. Aneh dong, harus ngisi jam, menit sama secondnya nih. Aduh gimana itu caranya? Ini 15.45 nih. Berarti 00. Ini perlu diperbaiki nggak sih nih? Masa harus ngisi nih? 00 berapa tadi? 15.45. Ini baru sih teman-teman tampilan seperti ini nih. Masa harus ngisi sih? Save coba ya. Iya harus ngisi ya. Nah baru muncul tuh. Ntar saya request ya, tanyain ke PM-nya lah. Agak merepotkan sih kalau wajib mengisi tadi jam, hours, minute, sama second-nya tadi ya. Anyway, di save dulu. Tapi ini belum muncul harusnya. Harus tetap. Jadi setiap nambah section baru dan setiap nambah modul baru, itu posisinya belum aktif ya, toggle-nya teman-teman, perlu diaktifin. Udah gitu aja sih teman-teman. Nah, anggap nih bab 1 nih. Ya udah kalau pengen bab selanjutnya itu bab 2. Atau apapun judulnya, kayak ini kan bab satunya contoh di sini mini course tutorial jualan pakai Skalef. Ini modul utamanya. Nah, ternyata ada update-update nih. Ada yang teman-teman request, ada juga yang saya kepikiran, perlu nih ditambahin. Nah, kayak gini lah teman-teman. Itu ya saya ini kan di luar yang tertulis di check out page-nya ya teman-teman. Jadi mohon kesabarannya untuk saya isi materi-materi ini ya. Saya kepikiran aja, terus ya udah saya titip tanda kutip di LMS-nya mini course ini dulu aja. Kapan bisa saya rekam seperti kayak sekarang. Ini aja udah hampir jam 12 malam nih, baru saya bikin materinya atau videonya gitu teman-teman. Ini banyak yang masih coming soon ya. Nah tuh mulai dari sini sih. Gitu teman-teman. Oke, bab 2 jangan lupa aktifin dulu kalau mau diaktifin dulu babnya atau sectionnya. Bab 2 soal apa ya? Bab 2 fitur yang kepikiran aja lah teman-teman, fitur email marketing misalnya gitu ya. Ini kayak update-update-nya lah. Jangan lupa aktifin dulu. Oh iya, ini tentu video ya. Nah, harus ngisi nih. Gimana sih bro Aka ini? 00, anggaplah berapa menit, 15 menit gitu, atau 10 menit. Ya. Aneh, buat apa ya diisi itu ya? Coba saya edit yang ini ya. Step by step. Ya udah nggak apa ya, ikut dulu aja ya teman. Pasti nanti beliau juga merasakan karena Bro Aka sendiri kan dia punya e-course yang terbaru tuh Digdis ya, Digital Series atau Diaries, Digital Diaries ya. Saya beli kebetulan kan pasti beliau merasakan juga ntar tuh kalau harus ngisi-ngisi kayak tadi teman-teman. Nah, fitur email marketing video, tambahin video di sini. Contoh saja saya ambil video yang lain. Ini yang ada dulu aja ya. Yang jelas video YouTube atau video Google Drive kan ya. Ambil linknya. Nah benar, bukan. Taruh sini. Apply, save. Nah untuk previewnya nggak bisa ya. Kalau di website Jolly saya dulu bisa teman-teman, previewnya seperti apa tanpa harus beli dulu produknya. Cuma mungkin bisa nggak ya tuh ya preview akses LMS di Skalef ini. Semoga bisa ya. Semoga saya ingat untuk merequestnya ke Mas Army atau Bro Aka ya. Lebih tepatnya ke Bro Aka lah ya, yang bertanggung jawab atas pengembangan fitur di Skalef ya. Save. Udah gitu aja sebenarnya teman-teman. Tampilannya mah ya mirip-mirip kayak gini lah gitu ya. Yang jelas ya nanti di aksesnya dari sisi user dia kan masuk ke member area-nya dulu tuh.
Kalau saya kebetulan dengan menggunakan custom domain ini masuk. Nah, dulu kan ada 3 teman-teman. Sebelumnya lah dulu. Kemarin masih 3 soalnya. Kemarin itu ada 3, library, order, sama access. Class. Nah, sekarang disederhanakan nih teman-teman. Purchase sama order. Order itu artinya order semua produk kayak gini. Nah, sementara purchase berarti akses atau haknya teman-teman atau haknya si customer atau member terhadap produk yang diordernya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi purchase-nya ini. Nah, di sini jadi bukan di classes lagi ya, di my purchase semuanya. Akses terhadap produk apapun bentuknya, teman-teman. Apapun jenis produknya. Jadi di my purchase taruhnya. Aksesnya. Nah, tentu yang LMS, yang tertulis LMS-nya, ini gue pilih juga sih, fitur baru juga nih. Ada yang digital, ada yang LMS. Berarti kalau fisik mah nggak ada ya. Karena kan ini, kalau fisik kan dikirim ya. Saya belum tahu sih, produk fisik tertulis fisikal dong kalau gitu ya. Akses tentu yang ini ya. Jadi nanti di sisi user kayak gini. Kayak gitu teman-teman. Modul di nanti saya taruh di sini ya cara setup LMS. Kayak gini teman-teman, video materi cara setup LMS atau e-course di Scalev. Sampai di sana dulu aja. Kalau ada pertanyaan silakan seperti biasa ya. Kita diskusi aja di grup Scalev Enthusiast Squad saya mau bikin ya, Scalev Enthusiast Squad ya. Tapi Scalev Enthusiast aja. Itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.